Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi warga kerajaan, shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, semua bersuka cita? Haleluya, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama. Kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan kita luar biasa. Selalu ada pengharapan dalam Kristus, haleluya. Tidak terasa kita sudah bulan November ya saudara ya. Sudah mau akhir tahun. Begitu besar kasih Tuhan pada hidup kita dalam setahun ini. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya ajak saudara sama-sama kita baca firman Tuhan di Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dengan mantap kita katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau gunung batu, sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami naikkan syukur, ucapan syukur yang terbaik Tuhan buat Engkau ya Bapa. Berbicara Tuhan dan kami siap mendengar. Thank you Lord, terima kasih Tuhan Engkau baik. Haleluya. Amin.
Harapan kami hanya dalam padamu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Oh, thank you Lord. Kasih-Mu termegah Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus buatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Terima kasih Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa,
tertuju padamu, hanya padamu. Thank you Lord. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku hanya pada Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya, amin, ku aman dalam-Mu. Mari saudara kita katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya satu-satunya kekuatan kami. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami hanya padamu Tuhan. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, kuatku. Amin. Ku percaya, ku aman dalam. Harapan kami hanya pada Yesus satu-satunya. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Yes, amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, dan kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu, dan kami percaya, ku aman dalam-Mu. Thank you Lord. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami. Nama-Mu yang termegah Tuhan, nama-Mu yang termasyhur dan teragung hanya Engkau Yesus Tuhan. Pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Thank you Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry.
Nyatakan namamu yang terhebat, termasyur. Yeah. Firman terangi jalanku. Yes. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari, katakan bersama saudara, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari lembah pujian sendiri nyatakan kebenaran. Kebenaran. Amin. Selalu sama-sama kita katakan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan dan pengharapan. Amin. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari lembah pujian katakan, hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Amin, amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya dalam nama Yesus, dalam namanya ada apa saudara? Amin. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorak-sorak hanya bagi Engkau Tuhan. Tuhan kita adalah kekuatan kita, keselamatan kita, dan tempat perlindungan kita. Karena itu, biarlah hati kita hanya selalu percaya kepadanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah
katakan sama-sama. Ku mau selalu hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Dialah sumber kekuatan kita, keselamatan kita, dan tempat perlindungan kita. Hati kita selalu percaya kepada Dia. Yang percaya kepada Dia, sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Shalom warga kerajaan, betapa pentingnya kita menantikan Dia yang tidak lama lagi akan datang. Karena Dia tidak akan menangguhkan. Karena waktunya adalah waktu kairos Tuhan, bukan waktu kita. Banyak orang sekarang berkata Tuhan datang tahun 33, yang bilang 32, yang bilang 30. Bagi Rasul Paulus, kau bisa malam hari ini datang. Persiapkan dirimu, jangan bilang Belanda masih jauh. Oke? Di dalam firman Tuhan, baru saja mengalami kemenangan terbesar dan paling spektakuler. Bagaimana Firaun dan para tentaranya dikubur hidup-hidup. Dan mereka naikkan puji-pujian dipimpin oleh Miriam. Dia ngambil tamberinnya. Dan seluruh rakyat, ya 2-3 juta orang baru melihat. Tetapi saya mau beritahu, seharusnya mereka sebelum menyeberang Laut Teberau, di sanalah mereka bersorak-sorai. Ketika semuanya gelap. Dan ketika itu ada terang di Israel, gelap di bidang Firaun. Dan pada saat mereka dikejar dalam ketakutan, waktu terbaik untuk memuji Tuhan. Tapi sekarang mereka sudah lewat itu, dan mereka sudah lupa. Memang manusia ini pelupa, saudara. Baru kemarin mereka menari-nari memuji Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan itu paling dahsyat. Firaun dikubur hidup-hidup. Mereka cuma kekurangan air. Tuhan tidak manggil mereka keluar dari Mesir karena terlalu berharga ya, untuk membinasakan mereka. Dan mereka menuduh Tuhan, mereka menuduh pada Musa. Apa tidak ada kuburan di sini? Sehingga kami akan dikubur di sini. Dan baru 3 hari, saudara. Mungkin itu 3 hari dalam hidup saudara, mungkin 3 tahun. Ada yang 30 tahun menanti pertolongan Tuhan. Tetapi mereka sampai ke satu tempat bernama Mara. Mereka kira itu oasis. Mereka kira itu sesuatu yang begitu mereka minum ternyata pahit. Apa yang suka dihadapi hari-hari ini? Kekecewaan. Sesuatu yang tidak mereka harapkan. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Bagaimana kehilangan hadirat Tuhan? Bersungut-sungut. Bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan? Memuji Tuhan. Seandainya mereka memuji Tuhan. Pada saat itu Tuhan menunjukkan pada sepotong kayu. Kayu dalam Alkitab juga berarti salib ya. Dan kuasa salib Yesus dilemparkan. Dan Mara itu adalah hati manusia. Ketika dilemparkan sekarang jadi manis. Saya ketemu banyak orang yang sangat pelit. Pendendam, pemarah. Dijamah kuasa kasih Tuhan. Berubah jadi pribadi yang sangat luar biasa. Padahal itu di dalam firman Tuhan dengan sedikit waktu lagi. Saya mengajarkan saudara. Semua diukur dengan kekekalan.
Saya melayani Tuhan 46 tahun ini. Tapi di hadapan Tuhan tuh cuma 3 detik kali. Tetapi saya tetap menantikan Tuhan. Dan saya belajar. Toh kita akan masuk dalam kekekalan. Kita belajar pola pikir Tuhan. Dan kemudian mereka ternyata bertemu dengan Elim. Pohon-pohon palem, 70 pohon palem. 70 gambaran 70 murid Yesus. 12 mata air, 12 yaitu Rasul Kristus. Dan kita tahu ketika kita menghadapi kekecewaan, yang terbaik bukan lapor tetangga, bukan ngomelin gembala, tetapi firman Tuhan. Di sanalah mereka dipuaskan. Dan mereka menyesal. Seandainya kami tidak bersungut-sungut. Sebab ada hari keempat buat kita. Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih kekuatan kita, saudara. Maju tak gentar. Engkau menemukan Elim dalam kehidupanmu. Apa yang ada sekarang? Kesempatan ujian untuk tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan janji bahwa Dia tidak akan memberikan penyakit apapun bagi kita yang menuruti firman-Nya. Seringkali orang tanya, Pak, kok sering mengalami penyakit-penyakit yang mengerikan? Tetapi look at me, saya adalah testimoni yang berjalan. Semuanya disembuhkan secara ajaib. Termasuk kanker getah bening tahun 2002. Semua puji hanya bagi Tuhan. Jangan berhenti di marah, pergi ke Elim. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, terkadang di dalam hidup kita mengalami berbagai tekanan, pergumulan, persoalan. Sehingga mungkin membuat kita menjadi ingin menyerah. Namun kita harus tetap percaya kepada Dia. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu mari kita tetap selalu bertahan di dalam Dia. Karena Dialah perisai kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu
di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Nyanyikan bersama-sama lagu ini. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat saja katakan sama-sama, Engkaulah. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri
Tuhan. Dia selalu mengulurkan tangannya yang penuh kasih, memberikan kita pertolongan di saat kita kehilangan harapan, di saat kita ingin berputus asa. Karena dialah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Berserulah kepadanya, berserulah kepadanya. Menopang, ku kan bertahan. Sekali lagi jemaat saja katakan sama-sama. Ku kan berdiri. Ku kan berdiri. Selalu menopang, ku kan bertahan. Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih untuk hari ini kami boleh tetap hidup. Ini adalah mujizat dan keajaiban-Mu. Dan kami yakin benar, di tengah badai sebesar apapun, tidak pernah badai itu lebih besar dari pribadi-Mu yang hebat, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, untuk itu mari Roh Kudus bawa kami untuk mengerti, sehingga waktu badai yang kami hadapkan, kami tetap yakin Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami.
Berbicaralah untuk setiap kami dengan keterbatasan hamba-Mu, tapi Roh Kudus Engkau yang tidak terbatas akan menerjemahkan, memberi pengertian untuk seluruh jemaat yang hadir. Baik nanti mereka ikuti dalam online, mereka menikmati hal-hal yang mereka butuhkan datang dari Tuhan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima firman-Mu di dalam nama yang kami cintai, pokok anggur yang benar. Kami rindu untuk terus melekat pada pokok anggur yang benar itu, sehingga kami tetap berbuah banyak dan tetap. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, song leader, pemusik, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Terima kasih dan atas perhatian dan kerjasamanya. Baik. Kita tetap dalam tema bulanan kita, maintaining perseverance spirit, yaitu bicara tentang memelihara semangat ketekunan. Dasar ayat yang kita terima dikatakan begini, berbahagialah orang. Nah, berbahagia ini adalah upah. Upah bagi orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara mau dapat upah dalam segala hal, harus bertahan dalam pencobaan. Segala bagi saya. Nah, orang bertahan dalam pencobaan artinya gini. Orang bisa bertahan dalam pencobaan dan bukan mundur tapi justru maju dan naik kalau konsisten dalam kebenaran. Katakan konsisten dalam kebenaran. Keras, konsisten dalam kebenaran. Saudara dan saya tidak kekurangan pengajaran. Saudara dan saya tidak kurang yang namanya metode-metode pelatihan, pemuritan, apa saja. Selama 1989 sampai tahun ini. Yang kita perlu sadar, ambil keputusan, lihat diri kita. Yang kita kurang adalah konsisten menghidupi firman Tuhan. Yang setuju, senyum dan tepuk tangan bagi dia. Nah, makanya saudara lihat, ada yang 5 tahun, rohnya bernyala-nyala, sesudah itu pudar dan terjerat. Nah, untuk itu dikatakan berikutnya dibilang gini, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi selain bahagia, upahnya ada lebih lagi hadiah yang diberikan. Itu anugerah, mahkota kehidupan. Kehidupan kekal di sini, yaitu kehidupan hidupnya Yesus. Dan yang dijanjikan Allah, nah ini, kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berarti kata kunci di sini, upah bisa dapat bahagia, akan bisa bertahan dalam pencobaan, dan menerima janji mahkota kehidupan. Segala sesuatu yang dihidupi, apa yang dikatakan dan dihidupi, dasarnya esensi mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti juga mengasihi sesama. Itu buktinya. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama-sama dari satu perikop, yaitu Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Itu pengujian dan pencobaan. Jadi di pagi yang berbahagia ini dalam hadirat Tuhan, yang saya mau share dengan saudara itu bicara tentang semangat ketekunan yang tetap menyala-nyala. Ya, semangat ketekunan yang tetap menyala-nyala. Nah, kita lihat ayat 12, 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Nah, ini saudara perlu change your mind. Tuhan tidak pernah mencobai saudara. Tapi dia izinkan kita menghadapi pencobaan itu sebagai sekolah Tuhan untuk mendewasakan kita. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara perhatikan itu. Dan saudara terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Pribadi itu yang hebat, besar, maha besar ada dalam saudara. Otomatis saudara juga di dalam dia karena dia maha besar. Coba renungkan itu. Betapa hebat saudara dihargai seperti itu. Ya. Dan ingat, dia tidak pernah berjanji dan dia tidak tepati. Sampai dia tidak tepati, pasti kita melenceng. Tidak hidup dalam kebenarannya. Dan ingat, habitat Tuhan tidak membenci saudara, tapi mengasihi dan mengampuni. Haleluya. Dan dengar baik-baik, Yesus yang saudara sembah tidak pernah bisa dikalahkan. Dia pemenang. Lebih hebat lagi, saudara diberi hadiah adalah anugerah lebih daripada pemenang. Ya. Nah, jadi ayat yang berikut 14. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena keinginan kita. Sampai kita bisa terseret karena dicobai. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Itu pilihan saudara. Tidak jaminan saudara sering masuk gedung gereja, ikut komunitas kerajaan, program-program pelajaran, apa saja. Tidak menjamin saudara tidak tersesat. Jaminan tidak tersesat kalau kita menghidupi kebenaran firman. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan. Dia tetap adil sekalipun saudara mengalami permasalahan. Ya. Dan yang ayat 17-18 bilang, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, yaitu dari Tuhan. Diturunkan dari Bapa karena Bapa yang memberi perintah, segala terang padanya, yaitu Yesus, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Bukan karena saudara baik. Bukan karena saudara punya kedudukan atau kaya, itu juga semua dari Tuhan. Tapi kehendaknya sendiri. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Itu satu kepercayaan. Nah, sekarang kita lihat dari ayat 12 sampai dengan 18, apa yang bisa kita belajar ini supaya kita bisa punya semangat ketekunan yang tetap menyala-nyala. Sebelum saya lanjutkan, kita perlu jelas dulu di sini. Kata semangat itu berbicara bahwa kepada saudara dan saya, pencapaian yang terbesar, supaya kita sadar, bukan diperoleh karena posisi, karena kekayaan atau kedudukan atau jabatan. Tapi itu tetapi diperoleh karena semangat yang tidak pernah padam. Ya. Tidak pernah padam. Ya. Dan perlu kita juga sadar, Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya untuk hidup
dalam ketidakaktifan dan kepasifan. Tapi dia menciptakan saudara dan saya. Hari ini dengar baik-baik. Untuk hidup, ingat, dengan semangat, keberanian, dan antusiasme ilahi. Itu janji dia. Jadi saudara tercipta ini ada keberanian. Karena pribadi yang berani itu ada dalam saudara. Dia antusias. Antusias itu ada di kita. Nah, itu kita mesti sadar betul-betul ya tentang semangat ini. Jadi kalau saudara dan saya belum menemukan tujuan hidup dalam hidup sehari-hari, makanya mulailah menyalakan semangat kita, sebab semangat yang menyala-nyala akan menuntut kita pada panggilan yang Tuhan sediakan. Ya. Nah, kalau bicara semangat, bahwa tetap semangat ketekunan yang tetap menyala, sekarang ketekunan. Ketekunan itu adalah kualitas karakter seseorang. Kualitas karakter seseorang yang memampukan seseorang itu bisa mengejar tujuannya. Tujuannya meskipun adanya tantangan dan kesukaran. Itu supaya kita ngerti. Jadi semangat ketekunan ini penting. Jadi pekerjaan yang sebesar apapun yang saudara dan saya lakukan, di pilar apapun, dengar baik-baik, bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan. Itu dia. Dan lebih lagi, saudara tidak dapat membiarkan kehidupan saudara ditentukan dengan kegagalan. Tapi mari saudara ambil putusan, tentukan itu dengan ketekunan. Nah, kalau kita sudah sedikit mengerti tentang semangat ketekunan, nah ini makanya perlu untuk tetap menyala-nyala. Menyala jo, bahasa Manado. Mari kotong terbakar, kata Ambon. Nggak tahu Bali apa? Lupa saya. Pang menyala be, onyang, gitu ya. Nah sekarang apa kira-kira yang saudara dan saya perlu latih supaya semangat ketekunan yang tetap menyala-nyala. Kita lihat ayat 12-13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, saya baca ulang, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah, sebab barang siapa mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Hasil perenungan kami dalam pemuritan bersama-sama anak-anak yang Tuhan percaya saya bina, kebenaran yang kita evaluasi, kita renungkan di sini, lahir punya pengertian begini, yaitu apa yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan, apa yang diperkatakan, apa yang dilakukan, dasarnya semua mengasihi Tuhan. Jadi belum tentu saudara pelayanan, itu saudara mengasihi Tuhan. Karena ada orang melayani supaya dapat jabatan, kedudukan, upah. Belum tentu orang baik dengan saudara, itu karena mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan, persahabatan itu karena hubungan, bukan karena tugas. Halo? Makanya saudara boleh punya teman banyak untuk menjadi orang yang namanya sahabat, itu karena hubungan. Makanya kita lihat dalam gereja, saudara lihat ada orang suka nabur yang besar, tolong pembangunan gereja, itu satu pola strategi supaya dia bisa orang melihat dia seperti ini bungkus hidup saya, tapi isinya enggak. Tiba-tiba orang mulai percaya, invest dengan dia, puluhan miliar, dia ciao. Bye-bye and ciao. Itu terjadi. Di Bali pun pernah terjadi. Ya. Jadi itu satu trik. Tapi kalau betul-betul kita mengerti, kita hidup sebagai orang yang tetap punya semangat keturunan yang bernyala-nyala, apa yang kita buat? Dasarnya kasih. Tidak dihargai, sudah. Tidak dihormati, ya sudah. Yang penting aku tercatat dalam kitab hidupan. Dan Tuhan kekayaan sejati
tidak pernah hilang dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah menghilangkan diri. Kita yang keluar dari diri. Jadi sekarang selidiki. Kenapa dalam bisnis saudara, pelayanan saudara, up and down, kadang-kadang Anda punya goal yang bawa satu dampak. Naik nanti bisnisnya, 2 tahun turun lagi, naik. Coba lihat, apa yang kita buat, apa itu dasar mengasihi Tuhan. Atau kita ikut tren, situasi, strategi kata dunia. Ingat, semua kata dunia punya batasan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Karena dia Alfa dan Omega. Dia segala-galanya. Ya, jadi apa yang dipikirkan? Jadi kita latih diri kita. Saudara melayani, menolong orang, bantu orang dalam kesusahan. Pikiranmu ini pikiran Tuhan atau mengasihi Tuhan atau supaya aku lebih terkenal? Apa yang saudara ucapkan, yang saudara janjikan, apa itu Tuhan? Atau supaya dia senang? Tidak sedikit, banyak jemaat juga buat itu pada saya. Supaya Bapak Penatua Harian senang, diajak traktir makan. Nanti buntut-buntutnya ngomong, jangan lupa Pak, kalau ada Kang tahu bisnis. Nah kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak mengerti, tidak melibatkan Tuhan untuk terus introspeksi diri kita. Saya tidak suruh lihat orang lain ke diri kita. Kalau kita mengerti ini, roh, semangat yang menyala-nyala ketekunan, itu Tuhan tetap buat. Karena kita sudah mati dengan diri kita. Tidak lagi punya agenda untuk terkenal, populer, dan terhormat. Yang ada cuma nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, saya pun belajar. Ya, tetap sampai hari ini masih terus belajar. Ya. Dan makanya orang seringkali ngomong tentang saya, sudahlah kalau dengan Pak Franky dia vokal, dia lurus-lurus. Ya, karena itu saya pikirkan memang begitu. Kalau mau bengkok-bengkok ngapain? Karena Yesus bilang dia adalah jalan, kebenaran, hidup. Dia tidak bisa bilang dia gang. Dia juga tidak bilang apa. Nah, siapa yang kita percaya? Siapa yang kita hidupi? Apalagi kita lihat juga banyak sekarang timbul pelajaran-pelajaran yang bagus-bagus. Tapi buntut-buntutnya menyalahkan pribadi ini, menyalahkan gereja ini, menyalah denominasi ini. Maaf, bagi saya itu bukan dasar karena mengasihi Tuhan. Ingat, setiap kita tidak ada yang super. Ya, Superman is dead. Yang ada cuma kita adalah tubuh Kristus. Kita butuh satu dengan lain untuk nama Tuhan dipermuliakan. Satu waktu ada yang telepon kami dan dia bicara bla bla bla, mau pelayanan. Waktu mau pelayanan dan akhirnya saya bilang bisa kepada seseorang yang kamu mau. Tapi dia sudah bilang, ya. Tapi waktu dia pembicaraan yang dia katakan, dia bilang, aku tidak mau lagi hamba Tuhan ini yang layani kami. Kenapa? Dia begini-begini. Nah, orang-orang model seperti ini, hati-hati. Satu waktu dia buat juga untuk diri kita. Halo? Karena itu tidak murni. Itu tidak murni. Pasti ada sesuatu di balik itu. Tapi kalau kita terus tidak mengerti ini, dasar bukan mengasihi Tuhan, kita pikir kita hebat. Lebih daripada pendeta itu. Akhirnya kita lihat apa? Kita terjerat. Makanya kita perlu, supaya itu tetap semangat dan tekun, kita perlu latih ini. Ya, mungkin gambar ini sudah bisa menolong saudara ya. Yang berikut 14-16, tapi tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut.
Saudara-saudara yang kekasih, yang ku kasih, dibilang, janganlah apa? Sesat. Kebenaran daripada ayat 14 sampai 16 yang bisa saya bagikan pada saudara yang perlu kita latih, yaitu memiliki keinginan untuk selalu apa? Memuliakan Tuhan. Tadi dikatakan, saudara pernah dengar ini juga, bilang pertama itu karena keinginan. Saya percaya waktu keinginan itu mau menjerat saudara ke dosa, saudara putar balik, ingat sadar, sumber kehebatan itu ada dalam saudara pribadi yang hebat. Kekayaan sejati kita, Yesus. Saudara, turning back, lihat kepada Dia yang maha besar dalam saudara. Dan saudara tahu, hidup saudara itu karena anugerah. Keinginan itu akan dibatalkan. Saudara-saudara mau cuma hanya apa? Tuhan dipermuliakan. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Ada orang yang dalam hal kesehatan contoh. Sudah diarahkan dokter, ini berbahaya. Jangan makan lagi jenis ini. Nah, seringkali kita bilang, enggak apa-apa kok, sekali-sekali. Gitu? Kalau 10 kali, 10 tempat, 10 kali. Nanti tunggu waktu umur tertentu. Tapi kalau kita tahu, tubuh ini milik punya Tuhan, tubuh ini pinjaman dari Tuhan, saya harus melihara untuk mempermuliakan Tuhan. Keinginan itu akan terpatahkan, kita makan dengan secukupnya. Itu contoh aja, termasuk juga apa? Pelayanan. Jadi waktu saya ingat saya kena bakterium tuberkulose, bagi saya itu adalah sekolah saya yang namanya Sekolah Tuhan Beserta Ciptaannya, itu TBC. Saya banyak belajar di situ. Ternyata saya belajar dan belajar. Why? Kok bisa? Sampai hari ini banyak yang masih tidak percaya kalau saya kena itu. Tidak mungkin Pak, Bapak begini. Setelah saya terus merenungkan, saya ketemu salah satu penyakit yang saya alami ini karena saya rakus. Kok bisa? Ya, waktu satu pesta pernikahan, saya ini jarang makan daging merah di waktu malam, juga seafood maupun makanan yang mahal-mahal, sirip ikan, abelon, apa juga. Karena itu saya lihat, kapan lagi ini? Belum tentu setahun sekali. Saya makanlah itu, steaknya juga import, jarang. Istri saya berbaik hati, ini lagi saya punya, habis. Supnya juga sudah 1 mangkuk, habis. Tambah lagi, habis. Langsung kenyang. Masuk kamar hotel. Saya diare 20 kali. Nah dari situlah imun saya turun, baru saya tahu. Pulang di sini pelayanan, masih ke Kalimantan Timur pelayanan, masih ke Jakarta, masih ke Jawa Tengah, dengan fisik enggak apa-apa. Tapi begitu dahak saya ada darah. Beberapa kali divonis bakteri TBC masuk. Saya tanya, kenapa? Karena imun turun. Dari faktor MIC bisa. Kalau orang yang mengandung bakteri aktif, dia ngomong, itu bisa menjangkit kita. Tapi kalau TBC itu laten, dia tidur. Waktu imun turun, dia hidup dalam tubuh. Dan ternyata banyak orang semua punya TBC laten. Nah, waktu saya mengerti, saya ini yang salah kelola. Nah makanya saya tidak pusing dengan orang bilang, oh hidup sudah kayak begitu, kok bisa gitu. Nyata. Tapi baru saya makin ngerti, rejuvenation, peremajaan anatomi tubuh, itu bukan hanya sesuatu semua itu dari Tuhan. Itu ada kerjasama dengan bagian kita yang harus kita ambil putuskan. Dan saya tahu, saya saat ini sedang dalam peremajaan. Dan saya percaya, di balik itu ada perkara yang lebih besar untuk Tuhan nyatakan. Nah ini yang namanya memiliki keinginan untuk selalu memuliakan Tuhan. Baru semangat keturunan. Kalau enggak, lemas saudara. Lemas.
Ya, waktu saya sudah pernah bilang, justru waktu saya dengan keadaan sekarang ini, sekalipun mujizat saya terima, 2 minggu bakteri itu sudah tidak mempan, tidak bisa saya tularkan lagi. Dokter bilang, ini percepatan. Sekarang semua dikatakan lever apa semua. Tapi saya tetap waspada bahwa tidak bisa. Bahwa hidup saya tidak tahu sampai kapan. Kalau Tuhan masih kasih hidup hari ini, kita harus tetap selalu memiliki keinginan untuk selalu memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Jadi saya share dengan saudara apa yang saya hidupi, alami ya. Ada bagian-bagian yang belum. Dan banyak sekali di sekolah Tuhan beserta ciptaan itu. Saya ketemu banyak hal. Dan saya bersyukur. Bukan saya kepingin lagi sakit, bukan. Bersyukur bahwa ternyata kelihatannya itu mengerikan. Kelihatan itu menjenuhkan, capek. Tapi waktu saya cuma tahu fokus pada Tuhan. Ternyata di balik itu ada hal besar yang saya temui. Ya, saya teruskan. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Karena Yesus buat satu pertukaran, pengertian saya, di kayu salib, yang lemah jadi kuat. Yang sakit bukan hanya sembuh, tapi sehat dan bugar. Bukan hanya sehat, tapi bugar. Amin. Kutuk di Roma jadi berkat. Nah itu kita mesti jelas, ada pertukaran. Jadi setiap perjamuan kudus saudara makan dan minum, coba imani itu. Makin aku makan minum ini, kalau obat 1 hari mesti 3 kali. Kalau perjamuan kudus setiap makan kita sadar ada pertukaran, ada sesuatu penambahan. Haleluya. Itu yang kita percayai. Karena perjamuan kudus waktu kita makan dan minum dibilang ada persekutuan. Persekutuan itu artinya makin menyatu dengan dia. Amin, menyatu. Jadi bukan sekedar asal, itu kebiasaan. Tapi punya pengertian di sini. Bahwa ada kuasa yang hebat. Bukan roti dan anggur itu. Tapi peristiwa yang dibuat Yesus. Sebagai peringatan waktu kita masuk ke situ. Kita juga mengalami mujizat. Keajaiban. Ya. Nah makanya dibilang setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari di atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di sini gini, sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Supaya kita tidak sombong. Kata DNA, kita ini DNA-nya dari Tuhan. D itu artinya divine. Hal-hal yang kekal. Itu pribadi Yesus. N-nya itu nature. Alami. Sudah pernah dengar juga itu? Sedangkan E, authority. Jadi kalau ada DNA Yesus dalam kita. Itu ada hal-hal yang ilahi, yang kekal. Dan semua alami artinya begini. Who are you? Who am I? Itu aja tampilkan. Tidak usah jadi seperti orang lain. Paham ini? Dan authority, hak izin menggunakan kuasa, yaitu pribadi Yesus yang hebat ada dalam saudara. Jadi ingat, bulan tidak pernah iri dengan matahari. Karena bulan tahu, aku punya bagian di waktu malam. Tapi yang hebat, matahari dan bulan tetap bersinar. Yang penting hidup saudara tetap bersinar. Saudara adalah terang dan garam dunia. Tidak usah iri dengan orang lain, membandingkan dengan orang lain. Sekalipun di dalam komsel, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Ingat, yang penting aku adalah terang
Dan itu bisa mempengaruhi orang lain untuk ada lutut bertelut, ada lidah mengaku, Yesus itu Tuhan yang akbar, dahsyat, mulia, ajaib. Haleluya. Tidak usah saudara mau jadi seperti orang lain. Setiap kita punya bagian. Dan ingat, kalau berlian di tempat sampah, dia tetap bersinar. Bisa saja di tempat sampah tidak orang melihat dia. Tapi one day, begitu orang melihat dia, pasti diambil, ditaruh tempat yang terhormat. Lakukanlah bagian yang Tuhan percaya pada saudara. Dengan bersyukur, sadar hidup ini anugerah. Dan di balik itu pasti ada perjanjiannya yang kita terima. Haleluya, amin. Senyum dulu kiri kanan. Ayo kita bersemangat. Amin. Ya, itu janji Tuhan. Jadi sadar bahwa hidupnya adalah, maksud saya sadar tuh begini. Bukan sadar-sadar, bukan jadi Kristen sadar saja. Kristen sadar yang saya maksud ambil keputusan. Lakukan keputusan. Tetap berpaut dengan dia. Karena dia adalah pokok anggur yang benar. Dan orang tahu hidupnya adalah anugerah. Fokusnya hanya pada Yesus. Haleluya. Amin. Sapa dirimu. Bagaimanapun gelapnya kamu. Tetap Tuhan punya tujuan bagi hidupmu. Dia tidak pernah membuang kamu, meninggalkan kamu. Ya, saudara akan lihat itu bagaimana janji-janji Tuhan. Jadi, makanya dibilang setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Tertinggi, diturunkan dari Bapa segala terang dibilang. Maka Yesus adalah terang dunia. Mau bilang dunia segelap apapun sudah. Kemarin saya oleh kepercayaan Tuhan memberkati satu pasang keluarga muda. Yang wanita ini saya kenal dari umur 8 tahun. Waktu saya mulai pelayanan perintisan di Sulawesi Tengah. Waktu saya perintisan itu ada memberkati satu keluarga. Papanya itu tiba-tiba ngomong gini, kalau nanti anak perempuan saya ini gede nikah, saya mau Pak Frankie ini yang berkati. Dia pernah ngomong, saya bilang iya kalau saya masih hidup. Kan anak yang berumur 8 tahun. Tapi waktu saya kena bakteri tuberculosis ini, bapaknya jadi bingung. Hah? Ternyata waktu saya konseling anak-anak ini melalui Zoom, mereka lihat saya happy. Tapi dia bingung di gereja lokal, satu gereja lokal, sedang khotbah bahwa Pak Frankie itu terkapar bakteri TBC. Kebingungan dia. Dia tanya anak-anaknya, waktu Zoom bagaimana? Oh happy, dia panggil saya opa, anak-anak itu. Opanya happy, kelihatan sakit, tidak ada tuh, senyum terus. Nah, bingung kan dia? Dia mau telepon, ragu, tapi berita itu nyata. Akhirnya dia beranikan diri telepon istri saya yang tercinta, Hermini Utana. Waktu istri saya bilang ini dia mau ngomong, saya bilang, saya sudah kasih kode karena istri saya sudah tahu. Karena malam itu saya tidak bisa tidur. Kalau saya tidak bisa tidur, error paginya. Waktu saya kena itu. Saya bilang, bisa marah-marah nanti saya. Saya bilang, nanti saya akan telepon balik. Nah, setelah makan di waktu pagi, breakfast. Saya mulai rasa segar. Saya telepon, kita ngomong. Betul saya sakit. Terus dia bilang, aduh kami nopang doa ya. Saya bilang, dukung doa itu baik, tapi putusan itu tangan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ternyata terwujud baru hari Minggu kemarin. Mereka diberkati dan Tuhan hadir dengan cara yang ajaib untuk nama Tuhan dipermuliakan.
Dan bagi saya juga, saya enggak tahu. Hari ini saya hidup. Saya cuma mau memulai dalam kebenaran. Selesai dalam kebesaran Tuhan. Selesai. Besok puji Tuhan. Jadi banyak orang enggak suka dengan saya juga kalau saya sudah ngomong, Pak Franky, minggu depan kita ketemu. Kalau saya hidup. Pasti hidup. Ya doalah. Tapi Tuhan yang memutuskan. Kita enggak tahu. Saya pun enggak tahu kalau saya akan dihinggapi TBC. Orang lihat sehat. Tapi Tuhan izinkan sekolah itu supaya saya makin mengerti. Sampai Bu Kristi juga ikut-ikut bersuara di Sulawesi Tengah. Pak Franky itu tidak sakit. Sampai balik kemarin saya dari saudara saya tanya, Bu Kristi, apa sih kok bisa bilang saya tidak sakit? Dari mana rahasianya itu? Saya yang bingung. Oh ada orang ahli ini bilang, saya bilang dia lihat dari sisi pengetahuan dia. Tapi nyata dalam ilmiah seperti ini. Nah kita ini mesti belajar terus bahwa Tuhan itu punya tujuan yang hebat untuk setiap kita. Oke, tetap semangat. Dan yang terakhir ayat 18. Berkata begini. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung. Di antara apa? Semua ciptaannya. Jadi bagi saya menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi kebenaran ini yang perlu kita latih. Menjalani hidup dalam arahan firman Tuhan. Saudara boleh saja belajar banyak dari Alkitab, ikut seminar, itu baik. Tapi kalau orang belajar sampai ke tingkatan cuma jadi pelajar, itu orang-orang yang suka dengan program, suka dengan metode, ide-ide, strategi. Berbeda. Tapi kalau dia seorang murid Yesus, dia mau menghidupi siapa yang dia ikuti. Kalau kita bilang murid Yesus, kita mau hidupi hidupnya apa? Yesus. Makanya Tuhan bilang, disuruh pergi jadikan semua bangsa apa? Murid. Jadi dalam arti, kalau orang menjalani hidup dalam arahan firman, ya apa kata firman itu dihidupi. Dan tidak putus asa. Dan tidak menyalahkan orang lain. Waktu saya mengalami ini pun saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya mencari penyebab itu apa. Dan ketemu. Dan saya tidak pernah malu. Dan takut. Kalau orang tahu seperti ini yang saya alami, banyak orang bilang begini, "Nggak usah Pak Franky. Kalau nanti begitu, nggak ada undangan lagi datang untuk Pak Franky di khotbah mana-mana." Saya nggak peduli. Bagi saya, kalau orang itu undang saya karena tugas, itu pasti selesai. Ada waktunya. Tapi kalau itu karena hubungan, our family, kita akan ketemu. Setuju? Amin. Yang terpenting relationship, bukan ministry. Bagi saya. Itu yang kita mulai ngerti. Haleluya. Sehingga kita makin tahu, mana ini karena cuma tugas. Mana karena hubungan. Kalau hubungan, sampai kapanpun, saudara punya anak, dia menghormati saudara sebagai papa dan mama. Tapi kalau bukan hubungan, sekalipun saudara dipanggil papa mama, dia anggap orang tua yang wajib membiayai hidup saya. Sama juga kita dengan Tuhan. Apakah dia cuma sebagai satpam, tukang kebun, atau ATM saudara? Tapi kalau dia adalah Tuhan karena relationship, kita akan ingat dia selalu. Aku ini hidup all about God.
Semua karena Tuhan. Haleluya. Jadi kita menjalani hidup ini dalam arahan firman Tuhan. Dan percayalah, Dia tidak pernah punya niat merusak hidup saudara, keluarga saudara, termasuk kita semua. Yang ada cuma gini, Dia mengasihi dan mengampuni. Haleluya. Amin. Nah, makanya kalau kita sudah punya dasar pengertian seperti itu, mari kita tetap semangat, ketekunan yang tetap menyala-nyala. Supaya sampai Dia datang kedua kali, kita tetap mengalami perjumpaan dengan Dia. Amin. Nah, ini yang bisa saya share dengan saudara. Jadi semangat ketekunan yang tetap menyala-nyala, ada yang perlu kita, saya suka pakai latih dan hidupi. Yaitu apa yang dipikirkan, dikatakan, dilakukan, dasarnya mengasihi Tuhan. Memiliki keinginan untuk selalu memuliakan Tuhan. Sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Menjalani hidup dalam arahan firman Tuhan. Tuhan memberkati, lebih lagi, Jesus love you abundantly. Haleluya. Baik, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Persiapan sudah terima, yang belum bisa lambaikan tangan dan para pelayan Tuhan akan melayani saudara. Ada di sebelah kanan saya kanan atau yang di balkon dengan cepat, atau di sebelah kiri saya. Kalau ada angkat tangan saudara, biar dilayani. Baik, kalau sudah, angkat roti di tangan kanan saudara. Pada malam waktu sebelum Dia yang perkasa dan ajaib itu diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan saya percaya juga diberkati dan dipecah-pecahkan sebelum dibagikan kepada murid-muridnya. Kita imani pecahan itu ada di tangan kita. Dan apa yang dibuat terjadi 2 tahun yang lalu, Dia katakan, setiap kali kamu makan, ingat akan Aku. Makanya Dia katakan, mari renungkan selalu kebesaran. Apa yang Dia janji tidak pernah Dia lalai. Kalau kita renungkan itu apa yang ada di kayu salib. Maka Dia katakan, setiap kali makan ingat akan Aku. Selesai kita terima, selesai perjamuan ini, kita terus latih untuk ingat Dia. Kata kuncinya percaya. Percayakah saudara, roti di tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makanlah dalam nama Yesus. Sesudah itu Dia mengambil cawan perjanjian baru. Taruh imanmu, sekalipun ini gelas plastik, isi anggur, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Hal yang sama Dia katakan, setiap kali kamu minum, ingat akan Aku. Coba kilas balik saudara lihat waktu zaman perjanjian lama. Darah korban binatang, kalau itu teroles di tiang pintu, tidak ada kematian anak sulung. Dia yang mati di kayu salib menggantikan hidup saudara. Dosanya Dia pukul. Kita tidak perlu lagi bawa korban binatang. Dia
yang mengambil alih. Itulah terobosan. Makanya terjadi pertukaran. Kita yang lemah jadi kuat. Kutuk roba jadi berkat. Sakit disembuhkan, bahkan bugar. Sehat dan bugar. Coba renungkan itu. Apa yang saudara alami, itulah mujizat. Dan mujizat itu masih berkelanjutan. Dan setiap kali minum, ingat itu. Dan percaya ke saudara, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Silakan berdoa, berterima kasih pada Dia. Sepanjang ibadah ini, apa yang kau dengar? Kalau ada satu perkataan yang mengingatkan saudara, pulang latihlah. Waktu tadinya nyanyian-nyanyian doa, kamu mengalami sentuhan Tuhan. Ingatlah, sentuhan itu masih berkelanjutan. Sehingga kamu tidak kering, tapi punyalah pribadi yang haus dan lapar akan Tuhan itu. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaanmu. Hamba-Mu terbatas. Cuma karena cinta padamu, Roh Kudus yang tidak terbatas. Terus bekerja. Dan kalau sebentar lagi kami akan duduk untuk mendengar ada doa persembahan umum, persembahan diakonia, kami lakukan itu. Kami lakukan dengan mata tertuju hanya pada Tuhan. Bukan karena aturan, bukan karena terpaksa, tapi karena sukacita. Makanya kami akan menikmati semua yang Tuhan janjikan. Kami tahu apa yang kami buat, kami tidak bisa membalas kasih dan cinta-Mu yang besar bagi kami. Itu hanya satu perintah-Mu, cara bagaimana kita mengelola semua berkat yang kita terima untuk kita kembalikan. Dan untuk kami melatih kehidupan pribadi kami untuk bisa serupa dengan pribadi-Mu. Kami melakukan semua itu hanya di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, silakan duduk. Baik, beri salam kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Pribadi yang hebat, pribadi yang mulia, pribadi yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Dan waktu engkau kembali, di mana saja Tuhan tempatkan, percayalah, Dia punya rencana yang besar. Semangat dan tekun untuk tetap bernyala-nyala. Dengan usaha sendiri tidak mungkin terjadi. Tapi waktu engkau percaya, yang maha besar, yang maha mulia, pribadi yang hebat itu ada dalam hidupmu, fokus pada Dia, maka engkau akan melihat arahnya jelas, tepat. Karena kebenaran itu, pribadi yang hebat itu ada dalam saudara. Dan percayalah, waktu engkau berjalan, engkau melangkah, berlari, intervensi Allah akan bergerak. Waktu engkau taat, tanggung jawabmu cuma taat. Hasil dari ketaatan adalah tanggung jawab Tuhan. Imani itu, dan sehingga kamu waktu percaya dan yakin itu waktu di mana engkau pergi, segala-segalanya, baik berkat, keajaiban, mujizat, apa saja, itu akan terus mengikuti saudara di mana engkau berada. Dan bukan untuk dirimu, tapi semuanya untuk mempermuliakan Sang Raja, memperluas kerajaan Allah. Sehingga mari bergerak, melesat bagaikan api yang bernyala-nyala, tepat
tepat sasaran dengan panah yang ajaib yang dilepaskan oleh sang pemiliknya, pribadi itu. Dan kamu akan melihat, engkau akan melihat hal-hal yang tak pernah terlihat, terpikirkan, terjadi bagi hidupmu. Sehingga di situ kamu akan lihat bahwa kamu adalah bilangan yang dipercayakan untuk bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat. Imani itu dan percaya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.